Kita mulai ya Pak ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Puji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Bu Nita ada waktu senggang? Saya ingin sedikit cerita nih Bu. Ada masalah di kelas yang belum bisa saya teratasi Bu. Ada, Alhamdulillah hari ini saya kayaknya ada kok ada kosong. Silakan Pak Puji. Oke, baik. Jadi gini Bu, kebetulan kan saya ngajar kelas 6 sekarang. Nah, di semester 2 ini anak-anak kok saya rasa semangat belajarnya itu berkurang Bu. Tidak seperti di semester awal. Di semester 1 yang saya rasain tuh anak-anak belajarnya rajin, tugas-tugas diselesaikan di sekolah, PR-PR-nya pun diselesaikan di sekolah. Dan nilai-nilai anak juga menurut saya cukup bagus di semester 1, tapi semenjak semester 2 ini kok saya ngerasa anak-anak sudah mulai jenuh belajarnya, sudah mulai bosan belajarnya. Itu Bu yang saya alami saat ini. Jadi eh, hari ini nih pembicaraannya Pak Puji kepada saya ini merasa bahwa anak-anak ini agak menurun pembelajarannya ya Pak pada semester ini ya. Iya, betul Bu, pembelajaran agak menurun. Oh, oke oke. Uh, Memang punya waktu pendek nih ya Pak Puji ya. Kita ingin Iya Bu. yang ingin Pak Puji inginkan dari percakapan ini apa ya Pak? Saya ingin memanajemen kelasnya lagi agar lebih baik lagi untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak di semester 2 ini Bu. Mengingat mereka kan belajar cuma 2 bulan, sedangkan materinya itu masih cukup banyak di semester 2 yang belum terselesaikan. Itu Bu, itu yang saya inginkan agar meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar di kelas. Iya, berarti Pak Puji inginnya anak-anak ini seperti biasa kembali ya Pak ya, meningkat pembelajarannya ya, walaupun waktunya makin mepet ya Pak ya. Iya Eh, betul. apa kekuatan yang Pak Puji miliki agar mencapai tujuan yang diharapkan tadi? Ya, kekuatan yang saya miliki, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menampilkan. Untuk kegiatan di semester 1 itu saya menampilkan media pembelajaran yang menarik kepada anak-anak. Saya melakukan ice breaking, saya melakukan kegiatan praktek yang bisa dilakukan di kelas. Nah, itu salah satu kekuatan saya. Mungkin itu kayaknya ya. Di semester 1 anak-anak semangat dalam belajarnya, tapi di semester 2 ini agak berkurang. Itu salah satu kekuatan saya, Bu. Oh iya, berarti Pak Puji sudah mulai melakukan hal-hal seperti ice breaking agar anak-anak ini mencapai pembelajaran yang lebih meningkat ya Pak ya. Iya, Nah, itu saya lakukan di semester peluang 1, Bu. Oke. Peluang apa ya kemungkinan yang Pak Puji bisa ambil ya? Peluangnya dan kemungkinannya apa dari hal-hal yang tadi telah Pak Puji lakukan? Ya, peluangnya agar mereka dapat meningkatkan semangat belajarnya lagi, agar mereka mampu menyelesaikan tugas-tugasnya lagi. Karena saya memang merasakan sesuatu yang perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran di semester 1 dan semester 2 ini. Apalagi di kelas juga ada salah seorang anak yang kalau misalkan dia sudah bosan itu dia mengganggu temannya, Bu. Gitu. Dia mengganggu temannya dengan melempar penghapus, dia mengganggu temannya dengan iseng, itu juga menjadi salah kesulitan saya yang ada di dalam kelas. Berarti dari eh, hal-hal yang sudah dilakukan Pak Puji ada sedikit-sedikit hambatan ya Pak ya atau Iya betul. gangguan ya yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tadi ya kan? Nah, dari hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi yang Pak Puji inginkan, kira-kira solusi apa ya yang terbaik agar hambatan-hambatan tadi ini dapat teratasi dengan baik? Saya ingin melakukan keyakinan kelas Bu di kelas agar si anak mengetahui sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Dan pada saat kegiatan pembelajaran juga saya
harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengetahui eh, apa namanya profil anak dari gaya belajarnya agar mereka fokus terhadap kegiatan pembelajaran, pembelajaran juga tidak membosankan, pembelajaran juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, berarti itu salah satu rencana Pak Puji ya di dalam mencapai tujuan tadi ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Eh, dari rencana-rencana tadi yang sudah Pak Puji sampaikan, adakah prioritas prioritas yang paling utama nih kira-kira apa dulu yang harus Pak Puji lakukan agar tujuan-tujuan tadi yang tadi ada, saya harus ini dulu dapat dilakukan. Yang paling prioritas saya harus lakukan keyakinan kelas dulu, Bu. Sepertinya itu yang memang harus saya lakukan karena setelah mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu bermanfaat, saya yakin pembelajaran selanjutnya itu akan lebih baik dan akan lebih menarik lagi dan meningkatkan motivasi Hmm. mereka dalam kegiatan belajar. Oke, oke, baik, baik. Berarti dari pembuatan keyakinan kelas tadi yang telah Pak Puji rencanakan, artinya anak-anak sudah memiliki sebuah kekuatan ya Pak ya, bahwa di sini ada Iya. aturan ya. Terus strategi apa, seperti apa yang akan dikembangkan dari peraturan kelas tadi atau keyakinan kelas tadi? Selain apa bentuknya, apa bagaimana gitu. Ya, dalam bentuk keyakinan tadi akan saya buat poster di kelas agar mereka juga tetap mengingatnya. Saya akan terus mengevaluasi dari keyakinan kelas tadi. Terus saya juga akan membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak ini mampu mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Juga saya ingin menampilkan hasil karya anak-anak, memajang hasil karya anak di kelas agar mereka termotivasi dalam kegiatan praktek yang ada di kelas. Iya. Artinya dengan memajang hasil karya anak atau poster tentang keyakinan kelas mereka ya Pak ya, diharapkan anak-anak itu agar mereka punya kesadaran bahwa inilah keyakinan atau kesepakatan kelasnya yang harus dijalankan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Jangka waktunya kira-kira bagaimana Pak? Maksudnya kalau misalkan keyakinan ini dilaksanakan, apakah harus anak ini tiap hari ataukah memang jangka waktunya dimulai dari kapan gitu? Eh, untuk keyakinan kelasnya besok akan saya lakukan dan akan saya evaluasi setiap minggu agar anak-anak ingat tentang keyakinan kelasnya. Terus eh, kegiatan prakteknya juga saya sesuaikan dengan materi-materi yang bisa dipraktekkan di kelas agar memotivasi mereka untuk terus berkarya dan terus belajar gitu untuk mendapatkan hasil yang baik di semester 2 ini. Oke, artinya sudah rencananya sudah bagus banget, terus keyakinan kelasnya juga sudah akan dibentuk ya Pak dari mulai besok mungkin ya. Nah, setelah adanya keyakinan kelas, apakah ada hal-hal kendala lain, misalkan ternyata ada gangguan lain nih dari pihak-pihak lain gitu ya, yang terkait misalkan temannya atau apa gitu yang bisa terjadi di dalam melaksanakan keyakinan kelas itu. Iya Bu, ada gangguannya dari kelas saya sendiri oleh murid saya yang mungkin agak sulit diatur ya Bu, karena dia kalau misalnya sudah bosan itu suka mengganggu temannya. Itu salah satu hambatannya. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi saya juga ada sedikit hambatan pada siswa saya yang berkebutuhan khusus Bu. Mungkin saya akan coba tanya ke wali kelas sebelumnya pembelajaran untuk siswa saya yang berkebutuhan khusus seperti apa. Berarti hal-hal seperti ini dapat kalau kita bertanya berarti kan kita mendiagnostik ya Pak ya ke belakang Iya, untuk bertanya kepada rekan sejawat Pak ya. betul Nah, Bu. itu bagus sekali. Jadi kita
dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar semua rencana-rencana atau apa yang menjadi tujuan Pak Puji dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya apa komitmen Pak Puji terhadap rencana aksi tadi? Ya, saya akan mengaplikasikan yang telah tadi saya katakan. Saya akan membuat keyakinan kelas, saya akan membuat pembelajaran diferensiasi, saya akan membuat ice breaking agar anak-anak ketika anak-anak bosan mereka mampu bersemangat kembali. Itu saya juga akan melakukan kegiatan praktek-praktek yang bisa dilakukan di kelas. Itu akan menjadi komitmen saya dalam kegiatan belajar di semester 2 ini agar anak-anak dapat meningkatkan lagi semangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas agar tugas-tugas yang mereka dapat terselesaikan dengan baik dan meningkatkan nilai mereka di semester 2 ini. Oh, baik-baik. Artinya komitmen dari Pak Puji ini terus meningkatkan mutu pendidikan ya, baik dalam proses pembelajaran dibuat seperti semenarik mungkin ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, kita kan kadang-kadang semenarik mungkin ini banyak menggunakan media-media yang macam-macam nih, apalagi sekarang Iya, banyak nih Pak ya media sosial yang berkeliaran atau yang anak-anak pahami. Nah, kira-kira media sosial manakah yang paling menarik menurut Pak Puji untuk dikembangkan di kelasnya Pak Puji sendiri? saya akan bertanya kepada mereka, Bu, apa sih yang mereka mau dari kegiatan belajar belajar mengajar agar saya mampu mengikuti dengan baik kegiatan tersebut. Kalau misalkan mereka sukanya game online, saya akan coba dalam melakukan hal tersebut agar saya mampu membersamai mereka dalam kegiatan belajar. Nah, berarti kita butuh jawaban mereka ya Pak ya. Iya, betul. Karena memang anak-anak sekarang lebih 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 keren daripada kita, ya kan? Iya, Banyak sekali media sosial yang memang dapat dikembangkan oleh mereka dan oleh kita juga sebagai seorang pendidik betul, ya Bu. Pak ya. Eh, Lalu dari hal-hal seperti itu siapa yang dapat membantu Pak Puji di dalam menjaga komitmen tadi? Saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk menanyakan profil anak-anak. Saya juga akan menanyakan kepada guru kelas sebelumnya untuk mengetahui gaya belajar mereka. Itu, Bu. Jadi Saya akan berkolaborasi dengan mereka. melibat, iya ya, oke, melibatkan stakeholder yang ada ya Pak ya. Iya, eh, Termasuk dari orang tua ya, Pak ya. iya betul, Bu, dengan orang tua. Kalau dengan orang tua komunikasinya bagaimana, Pak? Dengan menanyakan cara orang tua dalam memperhatikan anaknya belajar. Terus saya jadi dengan saya komunikasi dengan orang tua, saya akan mengetahui apa latar belakang anak-anak tersebut. Iya, artinya dari sekian percakapan kita, ternyata Pak Puji ini sudah memiliki eh, apa pandangan-pandangan yang oke banget ya, ya kan. Terus Pak Puji sudah dapat membuat rencana ke depannya dengan bagus. Nah, tinggal memang kita harus saling berkolaborasi dan kita saling saling membantu agar proses pembelajaran di sekolah Pak Puji juga berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapannya. Terus selanjutnya yang mungkin yang terakhir nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini seperti ini? Apakah Tindak eh, menjadi sebuah kebiasaan yang baik lah kalau misalkan ada apa-apa kita saling share-share seperti itu ya Pak? Iya. Besok akan saya lakukan keyakinan kelas dan tindak lanjutnya setiap minggu akan saya evaluasi. Mungkin saya akan ngabarin Bu Nita untuk tindak lanjutnya apakah nanti siswa ini akan ada peningkatan gitu, Bu, setelah sesi coaching ini. Oke, berarti berarti percakapan kita kali ini memang Pak Puji sudah punya rencana, tujuannya adalah untuk bagaimana ke depannya anak-anak Pak Puji lebih semangat lagi seperti pada semester kemarin, ya kan? Agar tidak kendor, walaupun memang
kalau ngajar khususnya Pak Puji kan kelas 6 ya Pak ya. Iya Memang betul. waktunya udah agak mepet-mepet Pak ya, sudah mau Iya, mendekati ujian, waktunya cuma sedikit ya kan. iya Nah, betul. berarti Pak Puji sudah punya planning yang betul untuk bagaimana mempercepat pembelajaran tapi tidak mengitukan keinginan anak-anak. Iya. Terima kasih nih Pak Puji sudah melakukan sharing-sharing dengan saya. Mudah-mudahan dapat membantu Pak Puji di dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, baik. Saya Bu Rita yang terima kasih atas coaching kali ini. Saya merasa saya dapat mengetahui kemampuan saya. Saya terima kasih banyak kepada Bu Rita. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Selamat Puji. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.